Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazri Ilham dengan NIM 31012302302312 dan teman saya. Ahmad Rozi atau Ilah dengan NIM 310123023711. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas web dari mata kuliah pemrograman berbasis proyek. Yang pertama di sini ada tampilan dashboardnya. Di bagian page pertama di sini ada image slider yang berfungsi untuk menampilkan gambar poster dari kampus. Yang kedua di sini ada brosur Steamik yang bisa kalian download di webnya. Terus di sini ada informasi pendaftaran. Yang pertama ada pendaftaran gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3. Ini basically di informasi pendaftaran ini tidak ada fungsi apa-apa. Selanjutnya di sini ke pilihan kelas perkuliahan. Yang pertama di sini ada kelas reguler dan kelas sore. Oke, kita tes mendaftar dulu di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama di sini ada pilihan gelombang, ada 3 pilihan. Terus kelasnya di sini tentunya kelas reguler karena kita mengklik kelas reguler, nama lengkap, nick, email aktif dan nomor telepon. Terus di bagian identitas calon mahasiswa yang pertama ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama dan golongan darah. Selanjutnya ada alamat lengkap, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan atau desa, dan selanjutnya ada kode pos. Identitas orang tua atau wali. Di sini ada nama ibu kandung, nik ibu kandung, terus nama orang tua. Di sini bisa dimasukkan nama bapak gitu. Terus hubungan dengan wali apa? Saya contoh paman, ibu, atau selanjutnya ada pekerjaan orang tua, nomor telepon wali, alamat wali, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Selanjutnya ada kode pos lagi di sini. Nah, sekolah asal mahasiswa untuk mendaftar. Di sini ada fungsi NSN, asal sekolah, jurusan, dan tahun lulus. Pemilihan program studi di sini ada beberapa pilihan. Selanjutnya ada pilihan kampus dan juga pilihan sumber informasi. Selanjutnya di sini ada sistem verifikasi untuk pendaftaran. Untuk isi pendaftaran perkuliahan kelas sore, isinya hampir mirip dengan yang tadi. Cuma di sini ditambahkan lebih banyak sumber informasi karena biasanya yang mengambil kelas sore biasanya sambil bekerja di sini. Oke, selanjutnya setelah pemilihan kelas, sini ada syarat menjadi mahasiswa baru resmi penjuru baru. Kemudian langkah-langkah pendaftaran menjadi mahasiswa baru secara online. Di sini ada beberapa langkah. Selanjutnya ada biaya kuliah, selanjutnya ada mata kuliah, kontak, dan tentunya ada maps untuk peta kampus. Untuk penugasan ini kami mengikuti web PMB dari kampus kami, itu Steamik Banjarbaru seperti ini. Oke, di sini kita akan menambah kelas baru untuk contoh fungsi webnya seperti apa. Kita masukkan gelombang 1 di sini, kelas regulernya tidak usah, nama lengkap. Terus ini kita randomize aja di sini. Nomor telepon kita random juga. Terus kita akan masuk ke tempat lahir, jenis kelamin, agama, pilihan darah, dan sini sudah terisi ya. Ke cantum kiri, terus kecamatan. Oh iya, kode posnya di sini belum dimasukkan. Kita masukkan seperti ini. Lalu terakhir di sini kita masukkan program studi, isi kampus, dan sumber informasinya di sini. Untuk verifikasi di sini sistemnya random ya. Jadi memasukkan jawabannya ada banyak. Terus kita kirim ke emailnya. Ganti emailnya. Ganti yang Ahmad Rozi 2003. Oke, di sini tadi emailnya terpakai ya, teman-teman.
Selanjutnya kita isi di sini dulu. Karena tadi loginnya gagal, kita isi ulang. Oke, sini kita masukkan kode verifikasinya. Kita kirim formulir. Nah, di sini langsung ke bagian login. Tapi di sini bagian loginnya menggunakan ini. Kita login dulu di sini sebagai admin. Oke, kita masuk ke data pendaftar. Di sini ada beberapa data yang sudah ada. Kita masuk ke data yang tadi. Nah, di sini ada beberapa data yang kelihatan dari admin. Untuk passwordnya kita menggunakan nick di sini. Nah, di sini juga ada tombol fungsi verifikasi mendaftar. Di sini ada cetak untuk mencetak formulir. Terus ada download untuk mendownloadnya. Terus di sini bisa mendownload sebagai Excel. Oke, kita login menggunakan apa tadi. Oke, tadi dari tampilan admin. Sekarang kita ke tampilan mahasiswa. Nah, tampilan mahasiswa kita di sini tampilannya dashboard seperti ini. Status pendaftarannya belum sudah terdaftar, namun datanya belum lengkap. Di sini kita upload dulu datanya. Oke, di sini kita upload data random saja. Oke, setelah kita upload nanti bakal berhasil sih 100%. Tunggu admin di sini memverifikasi. Oke, kita kembali ke admin. Nah, kita login sebagai admin lagi di sini. Oh, maaf salah. Sebagai admin kita di sini bisa menambah kan status verifikasi. Nah, kita verifikasi di sini. Kita login lagi sebagai mahasiswa. Nah, di sini sudah kelihatan kan sudah diverifikasi di sini. Untuk kelas sorenya sama seperti ini, tidak ada yang berbeda. Oke, selanjutnya di sini penjelasan codingnya. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan bagian codingannya. Ya, di sini ada bagian web routing. Sini ada out, admin dashboard, mahasiswa dashboard. Sini untuk kelas ada reguler dan sore. Ini ada halaman umum, pilihan kelas. Ini ada upload ya, untuk upload berkas. Sini ada mahasiswa, data-data mahasiswa, cetak, verifikasi, export Excel. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk controller mahasiswanya itu ada dashboard, Nah, di sini ada dashboard. Itu ada juga from upload. Juga di sini upload berkasnya. Itu ada file ijazah, penguploadan file ijazah, juga file KTP-nya. Juga di sini ada blok upload jika sudah terverifikasi. Sini ada juga data diri buat mahasiswanya. Sini ada cetak bukti pendaftarannya ya.
Oke, di sini saya akan melihatkan bagian data mahasiswanya. Ini adalah view dari eh, mahasiswa. Berikutnya ada bukti pendaftaran di mana mahasiswa bisa mencetak eh, data-data si mahasiswa itu. Nah, berikutnya sini ada view dashboardnya, itu tampilan. Itu ada terdapat tombol aksi upload berkas, lihat data pendaftaran, dan cetak bukti, juga data yang sudah terverifikasi oleh admin. Ini ada view bagian penguploadan eh, penguploadan seperti file ijazah, KTP, itu bisa pakai eh, PNG, JPG, atau PDF. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riki Lahi dengan NIM 310 2030 23787. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi pada controller. Yang pertama ada dashboard. Nah, dashboard ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan data pendaftaran pada halaman dashboard admin. Fungsi ini menghitung total seluruh pendaftar dengan menjumlahkan pendaftar reguler dan sore. Kemudian menampilkan jumlah masing-masing pendaftar ke dalam tampilan dashboard. Selanjutnya, pendaftar gabungan. Nah, pendaftar gabungan ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data pendaftar reguler dan sore dalam satu halaman. Data dari masing-masing tabel diambil lalu diberikan jenis kelas, yaitu reguler atau sore. Kemudian digabungkan sehingga admin dapat melihat semua pendaftar tanpa harus berpindah halaman. Nah, selanjutnya public function statistik. Eh, Yaitu berfungsi untuk menampilkan statistik pendaftaran. Fungsi ini menghitung jumlah pendaftar reguler dan sore serta menampilkan data statistik berdasar provinsi, kabupaten, atau kota, asal sekolah, yaitu 10 terbanyak, dan sumber informasi pendaftaran dengan menggabungkan data dari kedua tabel menggunakan query database. Oke, Hmm, Oke, selanjutnya di sini cetak pendaftar. Nah, ini fungsinya tuh untuk menampilkan detail data pendaftar yang akan dicetak. Jadi fungsi ini menentukan tabel berdasar jenis eh, pendaftaran, yaitu reguler atau sore. Kemudian mengambil data sesuai ID dan menampilkan dalam format cetak. Nah, selanjutnya verifikasi reguler. Untuk verifikasi reguler ini fungsinya untuk memverifikasi pendaftar kelas reguler. Fungsi ini mengubah status verifikasi menjadi terverifikasi serta mencatat waktu verifikasi, kemudian menampilkan pesan bahwa pendaftar berhasil diverifikasi. Nah, selanjutnya verifikasi sore. Nah, fungsinya itu memverifikasi pendaftar kelas sore. Prosesnya sama seperti verifikasi reguler, yang berbeda pada tabel data yang digunakan. Ya, selanjutnya sini ada controller punya login form. Itu fungsinya untuk menampilkan halaman form login. Jadi untuk
Function login yang ini. Jadi itu fungsinya untuk memproses login pengguna. Sistem memvalidasi email dan password, melakukan autentikasi, lalu mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai dengan perannya atau admin atau mahasiswa ya. Jika gagal akan menampilkan pesan error. Yang selanjutnya sini regis form, yaitu berfungsi untuk menambahkan halaman form registrasi pengguna. Nah, yang kedua ini register itu fungsinya memproses pendaftaran pengguna baru. Jadi data pengguna divalidasi dan disimpan ke database dengan peran sebagai mahasiswa, kemudian diarahkan ke halaman login. Nah, outputnya ini fungsinya mengakhiri sesi login. Jadi pengguna akan kembali ke halaman login. Nah, jadi itu fungsi-fungsi yang terdapat di out controller ya. Selanjutnya di sini pendaftaran regular controller. Nah, di sini index tuh menampilkan daftar seluruh data pendaftaran kelas reguler pada halaman admin. Oke, langsung saja untuk create itu menampilkan from pendaftaran kelas reguler dan mengambil data sekolah sebagai pilihan asal sekolah. Oke, langsung saja store. Untuk store itu fungsinya untuk menyimpan dan mendaftarkan reguler. Di sini melakukan validasi data, membuat akun login mahasiswa, menyimpan dan mendaftarkan ke database, serta menggunakan transaksi database untuk menjaga konsistensi data. Nah, show-nya di sini ya. Show sini fungsinya itu menampilkan detail data reguler berdasar ID. Destroy-nya menampilkan menghapus data daftar reguler ID yang dipilih oleh admin. Oh, downloadnya menurut data mendaftar reguler dalam bentuk file PDF. Gitu, gitu ya intinya. Nah, kalau untuk Excel-nya di sini tuh mengekspor seluruh data pendaftaran reguler ke file Excel. Jadi itu fungsi-fungsi untuk pendaftaran reguler roller ya. Lanjut yang sore lagi. Sini indeksnya tuh menampilkan seluruh data. Nah, kalau sore ya pada halaman ini public function create itu menampilkan from kelas sore serta mengambil data sekolah sebagai pilihan asal sekolah. Or, or itu menyimpan dan ini ya pendaftaran kelas sore. Fungsi ini melakukan validasi data, membuat akun login mahasiswa dan menyimpan data pendaftaran ke database. Dan juga menggunakan transaksi database agar dapat disimpan dengan aman dan rapi. Hmm. Ini show-nya
Yaitu menampilkan detail data kelas ya. So, data kelas sore berdasarkan ID-nya. Nah, untuk destroy itu menghapus data daftar kelas sore dari database. Ya, dan untuk ya, berikutnya, eh, jadi mengunduh data pendaftar kelas sore dalam bentuk PDF. Kalau Excel itu fungsinya mengekspor seluruh data data pendaftar kelas sore ke dalam Excel. Itu ini fungsi-fungsi yang terdapat pada pendaftaran sore controller. Langsung saja pendaftar pembunuhan. Untuk gabungan sini fungsi indeksnya itu menentukan data pendaftar gabungan dari kelas reguler dan kelas sore. Jadi fungsinya mengambil tabel pendaftaran reguler sore. Jadi menambahkan keterangan jenis kelas pada masing-masing data. Nah, kemudian menentukannya menjadi satu koneksi untuk ditempelkan pada halaman admin. Untuk show-nya ini berfungsi untuk menampilkan detail data antar dasar ID yang dipilih. Jadi fungsi ambil data pendaftar sesuai ID dan hasilnya pada halaman detail. Dashboard. Nah, untuk dashboardnya di sini ini itu berfungsi untuk menggunakan ini ya, untuk layout admin ini. Fungsinya untuk menggunakan template terutama layout admin. Jadi sehingga halaman dashboardnya mengikuti struktur dan tampilan admin secara konsisten. Untuk title dashboard, fungsinya itu untuk mengatur judul halaman yang akan ditampilkan pada browser atau layout admin. Nah, untuk section content itu fungsinya sebagai tempat utama untuk menampilkan isi halaman dashboard admin. Nah, untuk style itu fungsinya untuk mengatur tampilan dashboard seperti desain kartu card, efek cover, warna, dan latar belakang. Tampilan dashboard terlihat modern dan rapi. Nah, untuk tiga class itu fungsinya untuk menentukan judul halaman dashboard admin. Untuk variabel menampilkan jumlah total seluruh pendaftar yang dikirim dari controller. Variabel eh, pendaftar reguler itu menentukan jumlah pendaftar kelas reguler. Itu ya fungsinya. Oke, di sini pendaftar gabungan blend. Oke, di sini ini eh, langsung saja ke extend. Oh, beda, beda. Jadi ambil admin agar tampilan itu konsisten dengan yang lainnya. Section di data sampaian itu halaman yang
dan konten. Itu menentukan halaman yang akan diberikan di dalam admin. Nah, admin style, fungsinya tuh untuk mengatur konten, label, parent, label, dan si agar baik buat nomor halaman. Nah, itu fungsinya di ini real. Jadi itu melakukan dan itu sang itu si program si si ini itu fungsinya benar-benar jadi kesimpulannya itu untuk break table tab dan detail statistik buat dan mau kunci konten itu fungsinya halaman tabel di nanti mengikuti grid strap halaman yang fungsinya untuk menentukan judul halaman dengan teks tebal dan jarak bawah. Untuk header sukses, season sukses. Fungsinya untuk menampilkan pesan sukses setelah aksi tertentu, misalnya kasih hasil. Untuk forage, SRO, itu melakukan pengulangan data yang dikirim dari tim. Mau data
digunakan untuk menentukan data berangkat dari database table. Aplikasi yaitu berfungsi untuk menentukan status pendaftar. Bila ada aplikasi, badge-nya hijau, kalau belum, badge-nya kuning. Untuk form verifikasi. Form verifikasi itu digunakan untuk mengirim ke controller admin. Untuk metode untuk sikan metode HTTP itu karena HTML formnya hanya mendukung get dan post. Tombol aksi, dan jika aksi selesai muncul juga aksi dan tombol di nah, lanjut pendaftaran PDF untuk tipe HTML itu isinya bahwa kami menggunakan standar HTML 5 agar browser render halaman dengan benar. Untuk HTML ya. Jadi itu maksudnya terus si oh, hit itu berisi informasi dokumen seperti body, blood, dan style, CSS. Untuk style, mana tadi style? Fungsinya untuk mengatur tampilan halaman CSS seperti menggunakan jasa atau menggunakan PDF. Ukuran fontnya itu 12 page, jadi label panel dan interface dan bawah. Label tebal. Nah, untuk bodinya, untuk body berisi konten utama halaman di PDF. Untuk A3 detail pendaftaran kelas reguler. Fungsinya judul halaman detail, label, 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 selanjutnya ini terus. Nah, jadi fungsinya menentukan seperti apa? Nah, ini yang itu digunakan untuk menampilkan data pendaftarnya. Ini ya, Red Laravel. Nah, untuk struktur data, nah, yang ditampilkan ini nick, email, telepon, kampus. Oke, langsung saja lanjut. So, oh, ini ke style. Oh, dan sesaat halaman di font dan teks menunjukkan elemen yang tidak perlu dicetak, menampilkan hanya area tertentu atau area yang dicetak di warna dan selanjutnya no print. Jadi sehingga memberikan tombol dan home saat proses cetak. Selanjutnya tombol navigasi.
Itu fungsinya kembali apa, manggil kan keluar data bisa mau ini era cetak itu kan area khusus yang boleh dicetak atau disimpan ke PDF. Jadi untuk cetak itu nah, dan untuk bagian biodata itu menampilkan data pribadi daftar atau nama, nick, email, telepon, tempat, air, dan nama. Nah, halaman, boleh itu menunjukkan informasi di daftar, tentang kali, beli, kerjaan, telepon, alam wali, itu adalah oh, ini kampus, hmm, data, itu simpan, itu kalau itu data, simpan, standar dan metode. SRM itu keamanan code, misalkan OTP, dan ya mau ini ke saya itu yang membuat bendera berskrap agar ini ya itu hasil ya sukses itu berfungsi menampilkan besar setelah proses tambah atau hapus data berhasil. Selanjutnya tombol kembali ke dashboard. Nah, itu digunakan untuk navigasi kembali ke halaman dashboard. Nah, table, table menampilkan data kelas reguler dalam table. Sheet, unit itu berjudul kolom table seperti nama, nick, email, prodi, kelas, dan aksi. Oke, maksudnya kita ke detail, itu fungsinya untuk melihat detail lengkap daftar berdasarkan ID. Untuk room hubs data, itu berfungsi untuk menghapus data pendaftar dari database. Metodenya adalah digunakan agar form dapat menjalankan HTTP method delete. Untuk submit, letter confirm, itu menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus agar tidak terhapus tidak sengaja. Untuk intinya yang terakhir, menampilkan itu ya, bila belum ada data yang daftar di table. Nah, jadi kalau untuk sore ini ya, daftar reguler daftar sore itu penjelasannya penggunaan kode program pada itu backup-nya sama reguler PHP, maka selanjutnya saya akan ya, langsung ke statistik. Jadi cara itu berbeda. Nah,
Statistik itu langsung saja ke sana. Itu fungsinya untuk mengatur tampilan visual CSS pada halaman statistik agar terlihat modern dan rapi. Nah, kalau modern, halaman tulisan tebal, menit, 100. Kalau cut start itu membuat kartu statistik modern, membuat transparan, atau gelas sink, bayangan halus atau shadow, animasi saat halaman muncul. Untuk kayak harness, handle, itu memberikan animasi masuk, yaitu fade plus slide saat tampil, membuat tampilan lebih aktif dan halus. Untuk H3 test, yaitu menampilkan judul utama halaman statistik pendata pendekat. Untuk G flash atau G4 itu fungsinya membuat baris layout abstrak. G4 ini memberi jarak antar kolom atau grid spacing. Nah, untuk statistik regular sore itu fungsinya menyediakan area grafik untuk menampilkan perbandingan, yaitu jumlahnya pendaftar kelas reguler, jumlah kelas sore, grafik biasanya berupa PA atau dot atau bar chart akan diisi oleh JavaScript. Terus statistik sumber informasi itu fungsinya menampilkan asal informasi daftar, misalnya media sosial, teman, website, dan unsur. Itu analisis strategi promosi yang efektif. Selanjutnya statistik pendaftar per provinsi. Itu fungsinya menentukan jumlah pendaftar berdasar provinsi digunakan untuk melihat sebaran wilayah pendaftar. Selanjutnya statistik pendaftar per kota. Untuk fungsinya menampilkan pendaftar per kota atau kabupaten. Itu berguna untuk analisis target promosi lokal. Oke, 10 sekolah penyumbang pendaftar itu ya. Jadi fungsinya itu menampilkan sebuah sekolah dengan jumlah pendaftar terbanyak. Jadi membantu menentukan sekolah potensial untuk ya, kerjasama. Untuk terakhir, struktur MD. Jadi itu mengatur lebar statistik, full MD 6, full MD 12, di satu lebar. Mungkin segini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.